Di penjara udara yang mengawal tahanan, satu tahanan dari tangannya keluarkan satu jarum, lalu masukkan ke gembok dengan gampang membukanya. Sisi lain si hitam mengeluarkan tali dari mulut, dari perut menarik kantong. Di dalamnya ada korek api dan botol bensin kecil. Kata bos mengode dia sudah beraksi. Si hitam memeras bensin ke baju tahanan, buka korek api dan lempar. Api nyala dalam sekejap. Polisi penjara langsung membuka pintu, ambil alat pemadam, semprot ke baju tahanan. Polisi penjara melaporkan ke pilot. Saat kacau, si hitam membawa kabur kunci di pintu, membuka pintu penjara, mengeluarkan bos dan tahanan lain. Bos keluar dan memukul pingsan polisi, memasukkan borgol ke leher polisi. Bos pergi ke tempat pengemudi. Kopilot buka pintu melihat situasi dikendalikan oleh borgol bos. Kopilot sembarangan tembak, dua tahanan yang sedang bersorak langsung ditembak. Bos menjatuhkan kopilot mengambil pistol, terobos ke kokpit, mulut pistol tepat ke pilot, mengancamnya jangan lapor kondisi pesawat. Lalu keluar kokpit, seluruh pesawat hanya bos yang ada pistol. Dia benar-benar mengendalikan semua. Tahanan mengikat semua polisi, lalu membuka semua borgol tahanan. Tahanan sangat banyak, dan ada tahanan yang depresi ingin menangis. Dia tidak mau tahanan, hanya karena sesuai arah baru naik pesawat, dia awalnya ada tentara yang pensiun. Karena dia lindungi istri, lalai dan bunuh orang. Lalu ditentukan 10 tahun hukuman penjara. Tapi dia tidak diam di penjara, dia olahraga dan tulis surat. Untung sebelum ulta ke-8 anaknya mendapatkan pembebasan bersyarat, malah bertemu dengan pembajakan. Kamera hanya bisa cari kesempatan kabur. Pesawat harus berhenti di satu bandara, harus berganti beberapa tahanan. Kamera awalnya tidak ada kesempatan turun pesawat, tapi untuk selamatkan teman dan polisi, dia memutuskan untuk menetap. Bos pura-pura jadi polisi, memberi sarung tangan ke polisi terluka, pura-pura menyerahkan tahanan ke polisi. Dan tahanan yang diganti ada satu anak Denny. Bos dan Denny janji asalkan selamatkan anaknya, lalu memberikan tahanan cara keluar pesawat. Ini adalah tahanan yang bisa membuat pembunuh takut. Dia harus ditahan di penjara terpisah, bahkan harus menutup mulut, mengikat tangan kaki. Jangan lihat badan pembunuh ini kecil, di bawah tangan ada 37 nyawa. Dia dan anak Denny lain dikirim ke pesawat yang berganti tahanan. Setelah naik pesawat, polisi membuka kandangnya. Ternyata dari awal pesawat ini sudah dibajak. Alat deteksi juga tadi pas ganti tahanan, dilepas si hitam, taruh di pesawat turis. Polisi di penjara, dari dinding pengedar narkoba ditemukan gambar pesawat. Tahu rencana kabur, segera kasih tahu atasan. Di kasur ada kotak makan, bertuliskan jangan buka. Alhasil, kamera menggunakan identitas tawanan mendekati bos. Dari mulut mereka mengetahui akan berpindah di Bandara Dina. Saat ini ban pesawat sangkut, mempengaruhi kecepatan pesawat. Bos menyuruh Cameron dan si hitam periksa. Mereka menyadari ada si hitam lain yang tersangkut. Jadi mereka memutuskan untuk mendorongnya. Saat si hitam tidak siap, pakai pensil menulis tempat pesawat mendarat di baju, lalu mendorongnya. Sepasang suami istri sedang mengomel, baru cuci mobil sudah ada kotoran burung. Lalu dari langit turun sebuah tubuh dan kena mobil itu. Polisian sesuai petunjuk tubuh menyuruh atasan ke Bandara Lina. Tapi atasan tetap mau sesuai dengan alat pendeteksi. Tidak bisa apa-apa, Has sendiri naik mobil ke Bandara Lina. Atasan sudah mengikuti alat itu sudah 300-an kilometer dan menyadari itu adalah pesawat turis. Sangat frustasi, hanya bisa bergegas ke Bandara Lina. Saat ini pesawat tanah sudah di bandara, tapi teknik mengemudi si kumis sangat parah, hampir bertabrakan dengan pesawat lain. Saat kacau, pesawat berhenti setelah masuk ke pasir, tapi pesawat yang Denny persiapkan belum sampai. Ini membuat bos marah. Saat ini tahanan di menara pengintai menemukan kejauhan datang polisi, terus menyuruh bawahannya cepat keluarkan pesawat. Saat ini anak Denny diam-diam ke gudang kayu, naik pesawat yang kuat kabur sendiri. Hans yang sampai di bandara lari keluar, letakkan derek mengenai pesawat. Pesawat lepas kendali menabrak pom bensin. Bensin bocor, bos melihat ini baru tahu sudah ditipu Denny. Rokok dilempar anak Denny masuk ke kobaran api. Kelompok tahanan ini paling kejam dari seluruh Amerika, sedang berusaha menarik pesawat. Karena dari kejauhan datang polisi, bos lihat ini tidak bisa kabur, memutuskan untuk keras. Dia mulai membagikan senjata dan rencana bertarung. Tawanan menaruh tabung gas di dua sisi jalan, menyergapkan senjata di dua sisi, menunggu polisi sampai, langsung menembak tabung gas yang membuat polisi kena ledakan. Kemudian menembak bola sepenuhnya, menyerang polisi. Polisi ketahuan luka parah. Hans mengendari bulldozer, melindungi polisi dari serangan. Tawanan tidak tahan lagi dan kabur ke pesawat. Cameron ingin menahan pesawat, mengikat tali pesawat di sebuah balok. Saat pesawat mulai terbang, bos sadar. Dia menembak dan hancurkan batu. Pesawat akhirnya terbang. Tahanan yang kabur sangat senang. Tapi bos ragu di atas polisi ada suruhan polisi, menjabat rambut polwan, ambil nyawanya mengancam untuk mengaku. Cameron saat mau berdiri, teman tahanan duluan mengakui. Bos langsung menembaknya.
Bos menemukan surat yang ditulis anak Cameron. Sudah tahu Cameron pengkhianat saat ingin membunuhnya, pesawat perang tiba, menembak terus pesawat itu, juga memutuskan menembak rudal. Cameron bertarung, satu tinju menjatuhkan satu tahanan, juga menahan satu tembakan, membunuh sampai kokpit, memaksa si komis menurunkan pesawat, lalu berhubungan dengan pesawat perang. Bilang dia sudah mengendalikan pesawat. Pria itu langsung kasih tahu atasan di dalam ada orang sendiri. Atasan juga membatalkan penembakan, tapi sisi pesawat tidak terlihat, bahan bakar hampir habis. Hanya bisa mendarat di jalan Las Vegas, menabrak banyak mobil dan bangunan. Pesawat hancur, terakhir berhenti di pintu kasino. Banyak polisi datang, menangkap beberapa tahanan di tempat. Tapi bos dan si kumis dan si hitam dari bawah pesawat diam-diam keluar, mencuri kabur mobil pemadam kebakaran. Cameron dan Hans sadar, naik sepeda motor mengejarnya. Cameron melihat waktu tepat melompat ke mobil kebakaran. Sepeda motor menabrak mobil pemadam kebakaran, menyebabkan ledakan. Si hitam mati. Hans mengambil pistol air mengarah ke si kumis. Si kumis panik dan menaikkan tangga. Di depan ada mobil uang. Melihatnya ingin menabraknya, Cameron loncat dari mobil, si kumis juga keluar. Bos lebih kejam. Ambil tusukan ingin menusuk Cameron. Cameron menghindar langsung menancapkan ke kaki bos. Naik ke mobil meninju 2 kali, bos jatuh dikunci di tangga. Tangga itu menabrak jembatan. Bos terbang dan jatuh di ban berjalan, lalu dikirimkan ke tumpukan. Melewati pertarungan ini, Cameron akhirnya bertemu istri dan anaknya. Mengambil hadiah yang sudah dipersiapkan, berikan ke anak perempuan yang tidak pernah bertemu. Mereka bertiga berpelukan.